kemurahan Tuhan, karya Tuhan dinyatakan bagi kami. Tapi puji Tuhan, walaupun kami juga waktu itu tinggal di belakang gereja di rumah geribik, Bapak Ibu, sampai beberapa tahun, bahkan sampai puluhan tahun. Tapi itu tadi, ya karena Tuhan, kami hanya bisa gumulkan dan doa sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan berkati pelayanan kami. Dan pada waktu itu juga kami sebenarnya hampir putus asa pelayanan. Kenapa putus asa? Karena waktu itu kami pelayanan ya tinggal di belakang gereja itu, di rumah geribik itu sudah berpuluhan tahun. Waktu itu ekonomi apalagi kurang menunjang ya, karena ujian Tuhan. Hampir kami hampir putus asa dan mau tinggalkan pelayanan. Tapi kami masih tetap bertahan. Kami katakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Dan sampai hari ini Tuhan masih memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Shalom. Kembali lagi dengan saya, Lydia Esther, dalam program Living for Christ Indonesia. Pada saat ini kita akan mengangkat kisah para hamba Tuhan, mendengarkan kesaksian mereka, tentunya di dalam pelayanan mengiringi Tuhan dan mujizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Puji Tuhan, pada saat ini sudah agak bergabung bersama dengan saya, Bapak Pendeta Simon Bambang dari GPDI Philadelphia Mekarkarya, Lampung Timur. Shalom Bapak Pendeta Simon. Salam Ibu, salam. Puji Tuhan, Bapak Pendeta Simon Bambang, luar biasa. Apa kabarnya Pak? Puji Tuhan, baik. Luar diberkati biasa. Tuhan. Amin. Haleluya. Baik, diberkati Tuhan. Haleluya. Saat kita bersama dengan Tuhan pasti baik dan diberkati. Amin. Amin. Haleluya. Dan pada saat ini Pak, kita mau berbincang-bincang ya, rekan-rekan Living for Christ Indonesia rindu untuk mendengarkan kesaksian dari Bapak Pendeta Simon. Baik. Nah, pada saat ini Bapak Pendeta Simon, boleh Pak diceritakan bagaimana awal mulanya panggilan Tuhan terhadap Bapak Pendeta? Puji Tuhan, kami atau saya awalnya melayani Tuhan karena faktor waktu itu keluarga yang latar belakang memang Muslim. Orang tua saya Muslim, bapak saya guru ngaji. Lalu dalam keluarga, rumah tangga kurang ada kedamaian, sehingga sering terjadi benturan-benturan terutama ekonomi, sehingga waktu itu maka ibu saya kebetulan dekat dengan orang gereja. Akhirnya ibu saya itu berkomunikasi, menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam keluarga, baik itu masalah antara hubungan suami istri yang kurang harmonis, sehingga pada waktu itu maka ibu saya diajak untuk beribadah, terutama mengenal Tuhan. Dan akhirnya ibu saya belajar mengenal Tuhan, dan waktu itu ibu saya menjadi Kristen. Ketika ibu saya menjadi Kristen, rupanya saya memperhatikan apa yang terjadi dalam kehidupan ibu saya, sehingga ibu saya itu berubah. Yang tadinya keras, yang tadinya tidak bisa tersinggung, tapi ketika ibu saya mengenal Tuhan, menjadi anak Tuhan, menjadi orang percaya, ibu saya diubahkan secara totalitas.
sehingga ibu saya menjadi orang yang sangat-sangat rendah hati. Ketika bapak saya marah, dia tetap diam. Dan pada waktu itu bapak sih nggak terima, marah waktu ibu saya menjadi orang percaya. Tapi dengan berjalannya waktu, maka dengan adanya perubahan sikap dan luar biasa yang dialami oleh ibu saya, maka saya pun mengikuti. Saya melihat ada perubahan, maka saya juga penasaran dan akhirnya saya juga belajar untuk masuk ke Kristen dan ke gereja. Tapi ketika saya bekerja, rupanya ada sukacita, ada kedamaian. Dalam hati saya itu ada sukacita, ada sesuatu yang tidak pernah saya miliki selama ini. Tapi ketika saya berada di gereja, hati saya itu merasa diberkati, merasa ada damai, ada sukacita, ada sesuatu yang luar biasa. Sehingga itu yang membuat kerohanian saya, kehausan hati saya untuk terus dekat ke gereja, beribadah, mencari Tuhan. Dan pada waktu itu saya harus menjalani ke gereja itu bukan hanya 1 kilometer, 2 kilometer, itu sampai 7 kilometer jalan kaki bersama ibu saya. Tapi dengan berjalannya waktu, itu sekitar tahun 86, maka orang tua saya, bapak saya, dengan adanya perubahan sikap yang dialami oleh ibu saya, maka bapak saya pun akhirnya mengenal Tuhan dan menjadi percaya kepada Tuhan. Dan dari awal dari situ, maka saya lulus sekolah SMA, saya terpanggil. Saya merasa ingin menjadi seorang hamba Tuhan. Saya ingin menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan. Dan saya akhirnya menyerahkan diri. Dan waktu itu saya harus tinggal di seorang pendeta. Dan saya belajar firman Tuhan di sana. Saya belajar untuk melayani sekolah minggu. Dan akhirnya saya dikirim untuk sekolah Alkitab di Palembang. Nah, ketika saya sekolah Alkitab di Palembang kurang lebih 1 tahun lebih, maka saya harus praktek di Jakarta. Dan ketika praktek di Jakarta kurang lebih 1 tahun juga, saya melanjutkan studi lagi sekolah Alkitab di Cianjur. Ketika saya bersekolah Alkitab di Cianjur, waktu itu saya mempunyai satu kerinduan untuk pelayanan di Kalimantan. Tapi ketika saya punya kerinduan untuk pelayanan di Kalimantan, rupanya Tuhan gak kehendaki. Jadi ketika saya punya kerinduan yang kuat ingin melayani Tuhan dan ingin pergi ke Kalimantan, rupanya cara Tuhan itu berbeda. Dan ketika waktu itu ada kelulusan atau tamatan sekolah Alkitab, maka saya diumumkan lewat pengumuman sehingga saya harus kembali ke Lampung dan saya harus mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan sehingga sampai pada hari ini. Itu Ibu. Sampai hari ini ya, menjadi gembala sidang. Ya. Dan waktu itu saya melayani dan menjadi gembala itu awalnya saya melayani di Perintisan. Itu tahun 93. Tahun 93 itu saya melayani Perintisan di daerah Palembang, daerah pedalaman. Dan ketika saya ada pelayanan di sana yang kosong, jiwa-jiwa merindukan pelayanan, maka saya datang. Dan kebetulan waktu itu saya di pengantin baru, kebetulan saya diutus ke Palembang. Jadi saya kurang lebih pengantin baru itu 2 minggu. Karena itu panggilan Tuhan, saya rasa waktunya Tuhan untuk saya pelayanan, maka saya harus tinggalkan keluarga, terutama orang tua, mertua dan lain sebagainya. Saya harus pelayanan ke Palembang. Ketika saya pelayanan ke Palembang, itu saya menuju ke daerah BK10. BK10 itu sebelum tempat yang saya tuju itu, kurang lebih saya naik ojek bersama istri itu setengah hari. Jadi dari jam 7 sampai di tempat itu jam 1 siang.
Dan keadaan jalan yang kami layani itu, daerah yang kami layani itu daerah yang penuh dengan semak belukar, ilalang. Jadi saya sepanjang tengah hari itu saya melewati daerah ilalang yang saya bayangkan kalau seandainya pecah ban, waduh bagaimana itu. Tapi puji Tuhan, rupanya Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa ketika saya pelayanan di tempat, walaupun dalam kondisi belum ada listrik, tapi berjalan dengan baik. Waktu itu pelayanan yang saya layani kurang lebih ada 2 keluarga. Tapi ketika saya bersama istri pelayanan di sana, maka ada banyak jiwa-jiwa datang, minggu saya pelayanan. Dan setelah itu kurang lebih ada 12 keluarga yang saya layani. Sehingga pada waktu itu saya bisa melayani Tuhan dan bisa memenangkan jiwa. Tapi puji Tuhan, tapi dari situ kami karena faktor istri saya harus balik dan ingin sekolah, maka pelayanan itu saya serahkan ke ketua wilayah sana. Sehingga pada waktu itu saya menyerahkan pelayanan itu ke wilayah, sehingga saya harus balik lagi ke Lampung. Dan ketika saya balik lagi ke Lampung, saya diserahin lagi pelayanan. Kebetulan pelayanan itu daerah Lampung Timur juga, daerah Sidomono. Dan waktu itu daerah itu adalah daerah yang memang benar-benar dari suku asli, lingkungan suku asli, orang Lampung asli. Tapi Bapak Ibu, ketika saya pelayanan di situ, memang keadaannya kurang nyaman. Dengan lingkungan, dengan faktor-faktor yang membahayakan. Karena ketika saya mau mengadakan Natal pertama kali, maka malam itu kami kedatangan tamu yang tidak diundang. Jadi pagi mau Natalan, malamnya kami kedatangan tamu tidak diundang, yaitu bisa dikatakan pencuri. Dan kebetulan saya pada waktu itu bersama orang tua, kebetulan orang tua saya datang dan ingin ikut Natal bersama dengan kami, bersama jemaat. Pada waktu itu tengah malam, maka tamu ini masuk lewat jendela. Orang tua saya tahu, dan ketika orang tua saya tahu, maka terpergoklah orang yang mau mencuri ini. Sehingga pada waktu itu hampir ketangkap. Ketika hampir ketangkap, maka si pencuri ini dipepetkan di pintu, dijepit ke pintu, tapi temannya yang dari luar, rupanya dia membawa golok, dan itu harus, dan golok itu dibelah buat membelah kepala orang tua saya. Akhirnya tangan bapak saya itu yang megang maling itu akhirnya terlepas, karena untuk melindungi kepala maka tangan orang tua saya itu menangkis golok itu, dan akhirnya antara ibu jari dan jari telunjuk itu kena golok sehingga harus terbelah, dan itu sampai beberapa jahitan. Dan bukan hanya itu, lauk yang buat makan harusnya untuk Natal itu juga dibawa, alat-alat musik dan lain sebagainya juga dibawa. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih menolong. Saya percaya rencana Tuhan itu rencana yang luar biasa. Saya percaya di balik semuanya itu ada berkat Tuhan, ada karya Tuhan, ada mujizat Tuhan yang akan Tuhan nyatakan. Sehingga pada waktu itu, habis terjadinya pelayanan itu di Sidomono, yang tadinya kami pelayanan itu hanya 5 keluarga. Tapi dengan berjalannya seperti itu, maka ada banyak jiwa mulai datang berbondong-bondong dan datang kepada Tuhan, memuji, menyembah, dan sampai akhirnya kurang lebih ada 15 kakak. Wah, itu cukup ramai sekali, itu cukup luar biasa. Wah, saya katakan Tuhan terima kasih di balik semua hal yang terjadi. Rupanya Tuhan itu sangat baik. Sehingga orang-orang yang tadinya seolah-olah karena dengan kehadiran kami pelayanan di sana, karena tadinya belum ada gembala, tapi saya tinggal di sana, yang orang yang gak senang itu dengan peristiwa itu, dengan perilaku kami, dengan perbuatan kami, yang kami sampaikan, kami lakukan, membuat banyak orang mulai kenal Tuhan. Bahkan bukan hanya itu, saya juga bisa membina anak-anak sekolah minggu, baik itu anak-anak dari Muslim, anak-anak dari orang-orang Buddha. Itu saya bina mereka, saya ajak belajar di rumah, dan setiap minggu mereka ikut ibadah.
Jadi sekolah minggu itu cukup banyak waktu itu. Puji Tuhan, luar biasa karya Tuhan dinyatakan bagi keluarga kami atau pelayanan kami. Dan pada waktu itu Bapak Ibu, ketika karena faktor lingkungan, istri saya itu karena di sana itu sulit air, maka wilayah harus kami mengusulkan karena ada pelayanan di daerah Lampung Timur yang masih kosong, yang ditinggalkan gembalanya, yang sampai saat sekarang ini dari tahun 95 saya tinggalkan pelayanan Sidomono itu tahun 95 karena ada pelayanan yang di pedalaman kosong dan membutuhkan pelayanan, dan pelayanan yang ada yang saya layani, yang saya menangkan itu banyak jiwa, saya serahkan lagi ke wilayah, sehingga di situ ditaruh gembala lagi. Saya masuk ke daerah pedalaman yang dulunya memang daerahnya cukup sepi sekali, belum ada listrik, dan itu tahun 95. Dan puji Tuhan sampai hari ini Tuhan memberkati dengan luar biasa. Amen. Dan kami masuk pelayanan di daerah yang saya layani di GPDI Philadelphia, Mekarkarya yang saya layani ini, Bapak Ibu, itu pada awalnya kami pelayanan masuk situ, maka sudah ada gereja tetapi belum ada tempat tinggal. Tapi gereja itu cukuplah, yang penting bisa buat ibadah. Karena nggak ada gembala, maka kami harus pelayanan ke situ. Sehingga pada waktu itu kami harus membeli rumah buat tempat tinggal yang pada waktu itu bekas kandang sapi. Karena nggak ada gubuk rumah yang mau dijual, maka yang ada adalah bekas kandang sapi. Saya beli. Waktu itu tahun 95 harganya 100.000 kandang sapi itu. Itu belum ada dindingnya, belum ada geribiknya, gedeknya. Tapi puji Tuhan saya beli, saya taruh di belakang gereja, saya tinggal bersama dengan istri saya, dan pada waktu itu saya dibantu jemaat untuk membuat dinding dari geribik sehingga sampai saya tinggali sampai hari ini. Dan Tuhan itu rupanya dari tahun ke tahun tidak membiarkan kami hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan rumah di geribik, Bapak Ibu, sehingga Tuhan itu menyatakan mujizat karyanya yang luar biasa. Tahun demi tahun Tuhan nyatakan kuasanya. Saya percaya orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak akan dibiarkan sendiri, dan Tuhan akan memberkati dan menolong, sehingga pada saat ini kami sangat-sangat hanya bisa katakan kepada Tuhan, terima kasih karena Tuhan sangat luar biasa dan Tuhan memberkati kami. Ya. Amin, luar biasa kesaksiannya ya. Mujizat Tuhan demi hari, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun tetap dirasakan. Karena di saat melayani Tuhan pasti ada mujizat Tuhan. Wow, luar biasa. Nah sekarang Pak, di dalam pengembalaan di GPDI Philadelphia ini sudah berapa anggota keluarga? Sekarang kurang lebih karena faktor ekonomi gitu ya. Yang tadinya hanya sekitar 6 keluarga dan sempat sampai 17 kakak, tapi karena faktor ekonomi, karena jemaat itu nggak ada lahan, akhirnya berpindah, dan sehari ini ada 11 kakak hari ini. Ya, 11 kakak, tapi puji Tuhan, walaupun 11 kakak, kami sebagai seorang gembala, karena lawatan Tuhan, karya Tuhan, ya saya percaya GPDI itu nggak pernah ada dapat tunjangan dari pusat dan sebagainya. GPDI itu hanya mengandalkan berlutut di bawah kaki Tuhan, mengharapkan kemurahan Tuhan, karya Tuhan dinyatakan bagi kami. Tapi puji Tuhan, walaupun kami juga waktu itu tinggal di belakang gereja di rumah geribik, Bapak Ibu, sampai beberapa tahun, bahkan sampai puluhan tahun. Tapi itu tadi, ya karena Tuhan, kami hanya bisa gumulkan dan doa sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan berkati pelayanan kami. Dan pada waktu itu juga kami sebenarnya hampir putus asa pelayanan. Kenapa putus asa?
Karena waktu itu kami pelayanan ya tinggal di belakang gereja itu, di rumah geribik itu sudah berpuluhan tahun. Waktu itu ekonomi apalagi kurang menunjang ya, karena ujian Tuhan. Hampir kami hampir putus asa dan mau tinggalkan pelayanan. Tapi kami masih tetap bertahan. Kami katakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Dan sampai hari ini Tuhan masih memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, ketika kami dalam kondisi yang memang ada di bawah, kami sempat, bukan hanya sempat ya, kalau puasa terpaksa itu udah sering lah begitu ya, tahun lah 97, 98 itu puasa terpaksa, 95 sampai 98 itu namanya puasa terpaksa ya, saking seringnya. Ya karena kami kalau mengandalkan jemaat tidak mungkin, karena jemaat juga masih ekonominya masih kurang. Jadi kami harus mengandalkan Tuhan. Dan sampai hari ini Tuhan itu tidak membiarkan kami sendirian. Sehingga pada waktu itu ketika kami berada dalam kondisi Tuhan mulai pulihkan pelayanan kami, Tuhan juga mengirimkan seorang donatur yang sangat luar biasa. Ketika dalam pergumulan kami ingin punya kerinduan untuk buat pastori atau rumah tinggal. Pada waktu itu rupanya Tuhan kirimkan berkat lewat seorang anak Tuhan yang sebelumnya juga kami nggak kenal. Jadi waktu itu kami ditelepon lalu disuruh datang ke Jakarta, dan kami pun belum kenal orangnya. Tapi kami tinggal di sana. Sebelumnya ya hanya waktu itu kami nggak tahu kalau kami itu mau mendapatkan berkat yang luar biasa. Kami hanya diundang untuk datang ke Jakarta untuk menginap di sana dan ngobrol-ngobrol. Tapi ketika kami ngobrol-ngobrol, seorang donatur ini mengatakan, pergumulan Bapak apa? Kerinduan Bapak apa? Maka istri saya yang menjawab, pergumulan kami Bapak Ibu, kami ingin punya tempat tinggal yang layak. Karena waktu itu tempat tinggal kami ketika hujan, maka basah semua. Tempat tidur pun basah. Dan kami mau masak pun, kalau masak kami harus di luar, kehujanan, kepanasan. Tapi akhirnya Tuhan jawab. Tuhan luar biasa. Amen. Sampai hari ini pun kami hidup karena mujizat dan karya Tuhan yang luar biasa. Kesaksian yang sungguh luar biasa, kesaksian yang sangat membangun iman kita semua. Kita selalu ingat bahwa di dalam kita melayani Tuhan memang tidak sedikit tantangan yang kita akan hadapi di kedepannya, tetapi yang harus kita percaya bahwa Tuhan selalu ada. Amen. Memberikan mujizatnya. Kesetiaan Tuhan selalu menjadi bagian kita. Amin, haleluya. Rekan-rekan Living for Christ Indonesia, pada saat ini kita sudah mendengarkan kesaksian yang sangat meneguhkan kita, yang sangat membuat kita selalu ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya yang setia kepadanya. Mujizat Tuhan tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Dan kita tetap terus jalan bersama dengan Tuhan. Bagi rekan-rekan yang rindu untuk mensupport pelayanan beliau, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengirimkan persembahan kasih saudara dan nomor rekening yang sudah tertera di bawah ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua dan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Only for you.